Halo Sobat Merdeka, selamat datang di podcast Kampus Merdeka. Nah, kali ini aku seneng banget lagi juga sih ini sebenarnya karena kedatangan salah satu alumni dari salah satu program di Kampus Merdeka dan aku sebenarnya udah gak sabar banget untuk ngobrol. Selamat datang, Fauzan. Halo Kak, Halo, iya halo terima Sobat kasih Merdeka. sebelumnya sudah diundang. Ya. Halo Sobat Merdeka. Fauzan, kamu boleh Ya, ceritain gak sih background kamu tuh asalnya dari mana sih? iya. Mungkin untuk background aku dari tepatnya Provinsi Bengkulu, di tempat kelahirannya Ibu Fatmawati Oke, Soekarno Putri. Dan kalau untuk lahirnya itu di ujung Provinsi Bengkulu itu Kabupaten Lebong Kak. Le Lebong, Lebong. Lebong, Oke, iya aku belum Kabupaten pernah Lebong. sih ke sana. Boleh ceritain Iya. nggak sih kayak di Lebong tuh ada apa sih yang Iya, di uniknya? Lebong ada apa? Mungkin yang unik dari Lebong itu kita punya satu makanan khas banget. Oke, Itu namanya lemah. Itu oke, makanan khas banget. Jadi kayak kurang lebih sama kayak rebung lah kalau iya oke, rebung. rebung. Terus yang kedua, mungkin hal unik lainnya adalah bahasanya sih. Oke, Iya, jadi kayak bahasanya itu memang sangat unik gitu. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama orang pun kayak orang pasti nggak ngerti gitu. Misalnya contoh aku mau ngomong, aku mau makan gitu di sana tuh kulok mau mie ya. Jadi beda oke, banget gitu kan. Dan yang ketiga adalah aku cukup jauh sih dari kota gitu. Jadi kayak oke, mungkin jadi kalau misalnya untuk pendidikan makanya kayak dari sana aku berpindah SMA gitu supaya untuk mendapatkan mungkin kesempatan yang lebih besar lebih lagi gitu. besar. SMA aku kebetulan itu di Kediri, Oke, tepatnya di Kabupaten eh, Kediri sih. Kebetulan di SMA 2 Pare gitu, dan itu oke, kebetulan berdekatan dengan Kampung Inggris. Terus setelahnya aku melanjutkan perkuliahan itu di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa sastra Jerman. kenapa tuh bisa tertarik dengan sastra Jerman? Iya. Ketertarikan aku muncul mungkin karena sejak SMA gitu ya aku pengen Oke, banget kuliah belajar di kampung di luar negeri maksud aku, oke, dan itu bakal ngebuka banget pikiran karena aku kan ngerantau sendiri di oke, di Kediri gitu, dan aku ngerasa kayaknya butuh challenge baru yang mana aku belajar lagi nih ya, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. luar negeri. Akhirnya pengen daftar-daftar tapi end up di Universitas Indonesia. Di sana karena mungkin lingkungan sih kak yang mempengaruhi Ya, gitu. Kebetulan aku di kos dulu pas SMA dan teman-teman aku tuh satu ada yang Ausbildung, yang satu lagi kebetulan dia juga S1 di sana gitu. oke. Jadi kayak faktor lingkungan sangat mempengaruhi serta juga pemikiran dari awal kayak pengen belajar di luar negeri, yang belum kesampaian akhirnya kuliah di Indonesia Oke. gitu. Tapi berarti sekarang itu di semester Sekarang aku di semester 7. 7. Nah, kesibukan di dunia perkuliahannya tuh sekarang lagi sibuk apa aja sih? Sekarang mungkin lebih fokus ke mata kuliah wajib karena memang Oke, ketentuan tiap universitas kan beda-beda gitu, dan apalagi aku menjalani program ISMAP itu di semester menginjak 5 gitu, jadi oke. memang harus menjalani mata kuliah wajib aku sebelumnya di semester 5 gitu, jadi sekarang fokusnya ke perkuliahan si SKS gitu. Gimana pusing nggak kuliahnya di UI? Eh, Kuliah di UI aku nganggapnya itu challenging sih kak. Iya, Oke, walaupun jujur aku sangat menyayangkan kurang lebih 1,5 tahun aku di Universitas Indonesia belum pernah merasakan secara langsung kelas tatap muka karena semuanya oh online. gitu. Bener. Oke, karena Dan yang pandemi kemarin itu betul, apa? karena Oke, pandemi dilanjut lagi aku berkuliah di luar negeri karena oke. diberikan Itu kesempatan luar kita biasa. simpan dulu itu ya. Benar. Oke, Oh tadi ya, kan makanya benar. Fauzan juga udah sempat mention beberapa kali nih Isma Isma gitu Iya. kan. Boleh ceritain gak sih Fauzan kayak awalnya tahu Isma, terus kayak apa sih yang bikin kamu pengen banget ikut Isma hingga Iya. akhirnya terpilih menjadi awardee dan akhirnya berangkat itu boleh diceritain gak sih? Boleh banget. Jadi sebenarnya aku tahu ISMA ini mulai dari tahun 2019, mungkin kembali lagi kayak waktu itu aku gap year kebetulan 1 tahun aku Ya, tidak berkuliah, dan pada waktu itu antara aku pengen lanjutin di luar negeri atau di Indonesia gitu, dan akhirnya aku kayaknya harus stop dulu di keinginanku untuk ke luar negeri, kayaknya harus disimpan dulu buat dipospon nanti, dulu lah ya. dipospon dulu. Akhirnya aku milih di Indonesia, terus aku sempat denger nih dan juga nonton salah satu kurang lebih kayak podcast gitu atau enggak Iya, wawancara dengan Pak Nadiem, iya. sempat bilang kalau misalnya bakalan membuat suatu program yang mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar negeri.
Nah, itu aku excited banget. Jadi Oke. kurang lebih cukup lama sih aku memang kayak mengidam-idamkan program tersebut gitu. Jadi kayak tapi belum tahu namanya apa gitu. Oke. Hingga akhirnya pas masuk perkuliahan aku melihat ada gembar-gembor itu di UI gitu ya. Ada nama program yaitu IISMA. Jadi memang akhirnya pas tahun selanjutnya karena aku udah tahu nih program bakal berjalan dan sustain, akhirnya aku persiapin mungkin kurang lebih kayak ya udah deh ikut program yang mungkin nanti bisa menyelaraskan aku dengan apa yang aku inginkan di jurusannya gitu, Kak. Oke. Tapi tadi ngomongin persiapan. Emang persiapannya tuh apa aja sih kalau Iya, misalkan kayak pengen daftar ISMA itu? paling esensial dan elementer itu adalah untuk menyiapkan skill berbahasa Inggris. Oke. Iya, kemampuan kita berbahasa itu sangat penting apalagi kalau misal kita pengen keluar negeri gitu kan, jadi Iya. representasi Indonesia. Dan yang kedua, mungkin menurut aku bisa menyesuaikan course yang ingin di-apply ataupun didaftarkan sama mereka dan Iya. juga apa univ mana yang pengen mereka pilih gitu. Jadi Oke. menurut aku mungkin ikuti program memang sesuai dengan apa yang mereka minati dan mereka Betul. inginkan gitu. Tetap aku menyarankan buat teman-teman semuanya untuk cari tahu gimana cara bikin esai yang bagus dan benar Oke. itu memang penting banget gitu karena percuma kita tahu gimana cara nulis kita punya banyak pengalaman prestasi tapi kita nggak tahu gimana cara menceritakan kepada banyak orang gitu. Itu yang Oke. kadang bikin orang lupa gitu. Setuju banget sih, apalagi soal bahasa ya, karena Benar, memang English adalah ya nggak bisa dipungkiri itu menjadi salah satu general bahasa di dunia ini gitu ya. Jadi betul. ke negara manapun ya English potensi akan kepake gitu kan ya. Nah tadi kan udah ngomongin persiapan nih, terus setelah itu tuh boleh ceritain nggak sih kayak kampus universitas yang tujuan kamu tuh kemana, terus ngambil course-nya tuh apa aja, terus kayak berapa lama di sana? Kebetulan host university aku itu namanya University of Pécs, Oke. tepatnya di Hungaria. Kurang lebih aku menjalani program itu 5 bulan setengah 5 bulan setengah. setengah iya. Oke. Ya Em, satu semester itulah satu ya. semester kurang lebih ya kak. Dan di sana aku mengambil course itu ada 4 sih kak. Yang dari 4 itu yang pertama ada intercultural communication, lalu juga ada international business communication, reflective communication, dan juga satu lagi itu global education. Oke. Jadi emang fokusnya rata-rata ke communication sih kak. Communication ya. Iya benar. Tapi kamu ngerasa nggak ada kolerasinya dengan jurusan kamu pas di UI itu? Benar. Aku ngerasa korelasi yang paling terasa itu lebih ke intercultural communication sih Kak. Karena memang setelah aku pulang dari Ya. program itu SKS yang aku dapatkan juga memang intercultural communication jadi Oke, sama gitu. iya. Iya. Dan memang poin-poin untuk dijelaskannya mungkin berbeda gitu antara luar negeri gitu. Tapi walaupun secara keseluruhannya memang beda sih, tapi korelasinya lebih ke sana sih. Dan itu jadi jauh lebih mudah gitu ketimbang Iya, teman-teman yang lainnya gitu. Teman-teman harus belajar dari awal sedangkan betul. aku kayak sebenarnya dalam hati kayak oh ini udah cukup familiar dengan Iya. intercultural communication gitu. Jadi itu ngebantu banget gitu sih. Oke. Pastikan nih yang namanya kita ke negara orang, apalagi untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama gitu ya, satu satu semester gitu, 5 bulan itu. Fauzan sempat ngerasain kayak culture shock atau kayak ada rutinitas yang beda, terus atau activities yang beda gitu-gitu sempat ngerasain gak sih? Sempet ngerasain sih kak karena kayak mungkin lebih ke pas awal-awal sih pas awal Iya, kedatangan aku ngerasa kayak pertama kangen banget sama makanan Indo itu pasti sih. Nasi. bener. Nasi bener karena kayak baru awal datang tuh biasanya kalau misalnya kita kan makan nasi Iya, kalau di Indo betul. gitu cuma kalau di sana tuh kayak kaget aja harus makan roti Roti, gitu-gitu. iya. Terus jadi kayak aku ngerasa mungkin lebih dari segi makanan ya kuliner Oke. gitu. Terus gimana cara berteman sih itu bikin aku kayak culture shock lumayan cukup karena untuk berkenalan sama orang ternyata kayak kita butuh skill banget sih, Betul. cara berkenalan yang berbeda, gimana kita nanggepin mereka gitu, itu yang paling penting sih menurut aku. Makanya tadi penting banget tuh persiapan yang poin satu ya untuk belajar bahasa sih sebenarnya. Betul, Karena setuju. ya untuk kita berkenalan enak banget kalau misalkan emang kita juga udah bisa berbahasa dengan baik juga gitu Betul, kan. setuju banget sih, Kak. Ketika kamu lagi ngejalanin program ISMA ini nih yang di Hungary ini, ada nggak sih kayak social activities atau kayak ada kegiatan-kegiatan nih dari ISMA yang kamu lakukan ketika di sana? Di ISMA ada yang namanya challenge setiap universitas gitu. Dan untuk challenge itu
ada dua yang bikin aku highlight. Satu adalah Batik Challenge. Oke. Dan yang kedua, kita di sini punya Heroes Challenge. Dan kalau untuk Heroes Challenge, jadi kita memperkenalkan budaya Indonesia, batik gitu, semua tentang budaya Indonesia, dan tentang pahlawan paling utama. Jadi kita Oke. meng-highlight tentang pahlawan banget gitu. Kalau kemarin kita meng-highlightnya Soekarno sih kemarin sempat. Dan di sana kita ngadain event gede-gedean, ngundang kurang lebih ada 200 hingga 300 pelajar internasional, Oke. dan mempresentasikan Indonesia, menyediakan makanan untuk mereka, menyajikan kurang lebih, dan persiapannya lumayan panjang karena kita dari Indonesia harus bawa Indomie Waduh. yang cukup banyak gitu ya. Iya. Dan banyak banget bahan-bahan bumbu makanan segala macam yang dibawa dari Indonesia supaya cita rasa itu memang benar-benar kental Bener-bener Indonesia. Indonesia banget gitu ya. Bener. Karena pasti beda kan Iya. antara bumbu sana, Rempah-rempahnya. rempah-rempahnya semuanya Iya. berbeda banget. Yang kedua ada Oke. Batik Challenge. Itu kita kebetulan datang ke salah satu, kurang lebih kita bilang kayak TK SD lah. Iya. Adik-adik yang ada di situ, dan kita ngajar gimana caranya untuk membatik gitu. Terus Oke. Challenge itu kolaborasi dengan ISN, Erasmus Student Network. Jadi memang ada Oke. di Eropa, organisasi terbesar, dan syukurnya berkat kerja keras teman-teman yang ada di PES juga, kita dapat 2 penghargaan dari 4 penghargaan gitu Oke. untuk Indonesia, dan itu ada The Best Vibes sama The Best Travel Guides gitu. Oh, Jadi nice banget. iya, untuk kenalin Indonesia, untuk juga bikin kayak vibes-nya memang berasa banget Indonesia gitu. Tapi emang sih kayak apalagi kalau kita lagi keluar negeri gitu ya, terus kita lagi Hmm, nge-represent Indonesia gitu tuh pasti langsung jiwa nasionalis kita tuh langsung naik banget gak sih? bener. Kayak kayak apa ya? Pengen mengenalkan Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia, apalagi kayak misalkan batik Indonesia tadi Fauzan sempat mention juga. Betul. Jadi kayak aku ngerti banget sih itu spirit-spirit semangat-semangatnya Iya, ngejalanin aktivitas-aktivitas itu gitu loh. betul. Terus aku juga sempat dengar nih, kamu tuh kan juga student representatif ya. Iya, Nah, kamu boleh ceritain gak sih SR ya? Kita bilangnya SR ya. SR. SR itu tuh apa dan kayak gimana sih kamu bisa jadi awardee juga, terus jadi SR juga? Boleh Iya. ceritain nggak? Mungkin kalau untuk proses menjadi SR, aku ngerasa mungkin itu memang amanah dari teman-teman yang dipilih sama teman-teman juga gitu. Oke. Jadi kayak dari awal tuh memang belum ada yang ingin mengajukan diri gitu. Jadi kebetulan karena belum ada, jadi kayak kita bikin Google Form bareng-bareng, kira-kira siapa nih gitu. Terus kayak alhamdulillah diamanahin sama teman-teman kayak ini Fauzan gitu kan. Terus Oke. dan akhirnya kayak kita seleksi untuk yang bagian regional Europe, FGD pada waktu itu, dan akhirnya terpilih gitu siapa aja yang menjadi SR. Dan jadi SR ini menurut aku lumayan menantang sih Kak, karena memang dari awal kita harus menyiapkan berbagai macam hal kayak gimana komunikasi dengan pihak dari embassy gitu, Oke. karena bukan cuma satu orang kan yang bikin, tapi ada 46 orang, ada satu orang yang mereka harus KKN gitu, jadi kayak banyak sekali masalah-masalah yang memang kita sendiri pun tidak sangka gitu. Jadi itu lumayan menantang bagi aku dan memberikan pembelajaran baru gitu. Ternyata untuk bikin visa aja seribet ini loh gitu. Iya. Ternyata bisa banget, kayak banyak masalah yang nggak kita sadari. Terus jadi student representative, menurut aku satu hal yang menurut aku sangat banggakan ketika menjadi student representative adalah ketika diberikan kesempatan untuk berbicara di depan duta besar Indonesia yang untuk Hungaria gitu, Oke. dan di depan juga rektor dari University of Page gitu. Dan di waktu itu juga kayak aku merasa bahwa memang betul gitu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dan seberapa kualitas Indonesia gitu. Jadi Oke. hampir dari setiap event yang memang kita selenggarakan dari University of Page itu, kita selalu maksimalkan gitu untuk jadi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu sih Kak. Tugas utamanya SA tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau untuk tugasnya kita lebih mengkoordinir, kita Oke. menyiapkan semua hal gitu. Kayak misalnya visa, tiket keberangkatan, lalu event Heroes Challenge, untuk Batik Challenge-nya. Kalau misalnya seandainya harus melihat kayak permasalahan yang ada apa gitu. Kalau misalnya kemarin kayak mungkin permasalahannya adalah, oh iya teman-teman di Indonesia tuh kemarin banyak banget barangnya, sayang banget nih, daripada padahal masih bagus-bagus Iya. banget, daripada kebuang, kayak gimana nih caranya. Ya udah, kita gimana caranya kolaborasi sama PPI, barang-barang yang masih bagus layak digunakan, gimana kita ya udah kita sumbangkan aja ke teman-teman yang ada di PPI, ke teman-teman yang em,
yang mungkin ada di sana, kayak mungkin kita ke panti kemarin Iya, sempat jadi volunteer untuk memberikan beberapa lah yang kita bisa berikan ke teman. berikan ya. Iya betul. Tapi berarti bisa tuh ya membagi waktunya, tugas-tugas SR, kamu menjadi awardee juga di sana gitu. Iya. Pasti kan banyak tugas juga tuh Iya. dari host university-nya kan. Itu tuh aman aja tuh bagi waktunya Iya. waktu itu. Aku sebelumnya memang aktif di organisasi gitu. Jadi Oke, itu jadi udah terbiasa lah ya. terbiasa gitu Oke. dengan keadaan itu. Jadi menurut aku organisasi ini udah kayak mendarah daging banget. Jadi kalaupun nggak ada malah itu yang jadi masalah bagi aku. Oke, Iya, jadi jadi kalau misalnya kayak ada malah enak. kosong gitu ya, nggak ada yang dikerjain. Betul, Karena mungkin sebenarnya yang penting juga adalah time management gak sih? betul. Kayak jadi kita Setuju. udah bisa ngeplot-ngeplotin waktu gitu, kapan fokus pikiran kita harus ke SR atau fokus ketika ke tugas-tugas kamu dan ke kehidupan pribadi kamu Iya, juga pasti kan. iya, Time bener banget. management juga penting Sahabat Merdeka. Iya. Kamu kan udah ngerasain nih ketika berkuliah di UI, terus juga Iya. kamu dapat pengalaman baru 1 semester di Hungary, di apa pronounce-nya? Di patch. Page, di Iya. Page tuh. Jadi kamu udah ngerasain dua lingkungan yang berbeda kan nih pasti environment perkuliahannya, environment lingkungan tinggalnya pun juga pasti beda kan kayak boleh ceritain gak sih persamaan kah atau perbedaannya atau apa sih bisa dari teman-teman. Mungkin kalau aku membedakannya lebih ke gimana cara berteman, karena kebetulan di sana mereka rada-rada lebih ke introvert sih kalau aku Oh lihat ya. gitu. Benar. Jadi kayak lebih tidak ingin bersosialisasi dengan banyak orang, apalagi beda banget dengan kita gitu kan. Dan kalau misalnya di Indo ngerasa kayak kita lebih open gitu, apalagi untuk berteman gitu dengan Iya. siapapun gitu. Jadi mungkin lebih ke sana sih, kayak mereka tuh lebih cenderung ingin berteman dengan yang sama dengan mereka gitu. Mungkin Oke. karena Hungaria lebih ingin berteman dengan Hungaria, lalu mungkin kesulitan bahasa itu jadi salah Bahasa satu ya. penentu gitu ya. Dan paling kalau misalnya di univ aku bedanya mungkin ini karena personal ya. Jadi teman-teman aku mungkin lebih cukup ke yang oh iya kita ada event ini, jadi kayak saling lebih ke event gitu. Cuma Oke. kalau aku berteman sama teman-teman yang ada di page itu lebih ke hal yang di luar dari kampus gitu, kadang kayak kita ngebahas lebih, kita nggak ada bahas sama sekali tentang perkuliahan malah. Jadi kayak kita lebih banyak membahas tentang oh iya ini ada yang aku ketemu sama satu teman cewek, dia suka banget tuh ngebahas tentang SDGs gitu. Jadi kayak memang Oke, kayak oke. suka banget bahas tentang kayak isu-isu lingkungan Iya. gitu. Tentang gimana sih dengan climate change ini gitu. Jadi menurut aku itu yang jadi salah satu pembedanya sih Kak. Sama ada temen yang juga dia lebih suka tertarik kayak pembahasannya tentang kayak Rich Brian, karena kita sama-sama Asia gitu. Oke, Jadi ya. kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih ke sana sih Kak untuk cara berteman dan persamaan dan juga perbedaannya Tapi gitu. pasti aku yakin juga banyak banyak yang bisa kamu serap juga kan dari karena udah ngerasain dua culture yang berbeda juga ini gitu loh. Betul. Terus aku penasaran nih, kamu waktu berangkat itu tuh ada berapa awardee sih? Kita ada kurang lebih 46 awardee Kak. 46. Itu yang ke Hungary itu. Kalau untuk yang ke patch itu ada 46 ditambah dengan teman-teman dari ISMA Vokasi. Dan jadi Oke. ISMA Vokasi kurang lebih ada 20. Jadi total 66 untuk yang ke patch Kak ya. Oh, yang ke Page. Betul. Oke, itu tinggalnya tuh kayak di rumah kah? Apa kayak ada dormnya kah? Apa kayak gimana? Jadi kita tinggal di sana di dormitory, jadi bareng-bareng sama semuanya. Cuma paling yang bedain lantainya sih. Jadi lantai 1 sama lantai 5 gitu. Oke. Gitu. Tapi pasti di sana teman-teman sesama awardee tuh saling ngebantu nggak sih? Kayak misalnya kalau lagi ada yang kesulitan apa atau lagi ada yang misalkan sakit, Betul. itu pengalaman di sana saling gotong royong nggak sih itu Iya. di sana? Jadi menariknya kita di page ini mungkin kita langsung inisiatif gitu. Jadi kayak mungkin ada yang SR mereka nggak nyiapin untuk bikin organisasi. Tapi kalau Iya. misal di page kita bikinnya kayak jadi bikin struktur organisasi. Ada Oke. yang bagian HR gitu. Jadi Iya. human resource gimana sih? Kalau misal ada masalah semuanya sama Wordy dibantu sama HR gitu. HR-nya. Ada yang ulang tahun dibantu. Ada masalah kayak ada yang sakit dibeliin obat gitu. Iya. Jadi itu ngebantu banget. Sama karena kita ada 46 juga, jadi kayak kita nge-track gitu teman-teman kalau misalnya seandainya
mereka gitu ada kelas, kita harus tahu jadwalnya gitu. Jadi Oh kayak gitu. betul. Jadi at least kalau misalnya seandainya ada kendala, teman-teman yang mungkin kayak jam 8 kok nggak ada gitu. Jadi kayak kita tanyain gitu. Oh iya, Oke. harus nunggu bis gitu. Jadi kayak lebih ke sana sih Kak. Jadi Oke. kendala-kendala itu kebantu banget karena kehadiran HR itu tadi gitu. Oke, Jadi karena tadi udah distrukturin ya, betul. udah diplot-plotin ini Benar. tugasnya apa. Jadi sebenarnya memang enak banget sih karena mungkin ada beberapa sobat merdeka yang kayak sebenarnya pengen ikutan tapi khawatir ntar kayak sendirian di sana nggak dapet. Iya, Ternyata enggak kan, enggak. memang memang ibaratnya udah menjadi sebuah satu tim ya, sama-sama di sana saling bantu, Iya, saling saling support juga, pasti juga kayak saling informasi, bertukar informasi juga. betul. Pasti kan yang namanya kita apa, merantau ke negeri orang nih gitu kan, itu tuh tadi kamu juga udah cerita pengalamannya banyak banget kayak challenging juga, tapi sebenarnya tuh ada nggak sih poin-poin penting yang kamu ngerasain itu tuh menjadi perubahan dalam dalam hidup kamu gitu loh. Aku merasa bahwa melalui program ini Iya. memberikan kesempatan kita untuk lebih tahu, lebih mengerti gitu tentang budaya luar gitu, dan aku merasa bahwa itu meningkatkan rasa percaya diri juga, lalu juga mempelajari gimana cara adaptasi gitu. Karena Iya. jujur aku yang awalnya mungkin dari Bengkulu pindah ke Kediri itu merasa bahwa adaptasi mungkin secara nasional ini mungkin nggak terlalu berasa gitu, karena Iya. kayak oke sama banyak banget kesamaan walaupun banyak perbedaan juga Iya. gitu. Tapi pas pindah ke luar negeri gitu, beda itu hampir 180 derajat beda banget gitu cara bertemannya gitu. Hal-hal seperti itu yang aku lihat memang penting gitu. Selain itu juga aku merasa bahwa melalui program ini juga membuat aku menjadi orang yang lebih eh, memaknai work life balance itu ya. Jadi kayak Iya. memang kapan waktunya kita buat kerja, kapan waktunya kita buat bersosialisasi, kapan kita waktunya untuk istirahat gitu. Jadi kayak kita tahu gitu. Lebih ke time management juga gitu. Dan aku juga lebih merasa bahwa hampir dari hal-hal kecil yang ada di hidupku, aku merasa kayak banyak kekosongan yang Iya. harus aku isi, dan terus belajar gitu. Melalui program ini aku rasa kayak itu juga membantu juga kayak secara koneksi sih Kak. Jadi kayak banyak teman-teman yang hebat-hebat, yang luar biasa, akhirnya kayak oh iya ini Fauzan gitu. Jadi kayak Iya, networking ya. networkingnya kebantu banget melalui ISMA ini gitu. Oke. Nah, terakhir nih Fauzan. Harapan kamu untuk pendidikan Indonesia dan mungkin untuk kampus Merdeka tuh apa Iya, aja sih? betul. Mungkin kalau misalnya untuk general Kak, aku berharap bahwa pendidikan ini bisa lebih banyak opportunity ataupun kesempatan dirasakan oleh teman-teman yang berasal dari daerah gitu. Oke. Jadi nggak terbatas buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di kota gitu. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kayak banyak sekali kesempatan, tapi banyak teman-teman dari daerah yang masih belum tahu informasi itu gitu, Belum terjangkau juga belum gitu. terjangkau gitu. Memang kita nggak bisa menyalahkan karena memang butuh waktu yang cukup panjang untuk Ya, memperbaiki hal tersebut gitu, dan harapannya melalui mungkin media gitu, komunikasi yang mungkin kita salurkan melalui digital gitu, itu bisa membantu mereka untuk mengetahui gitu ya. informasi-informasi tentang kesempatan-kesempatan itu. Lalu aku merasa banget gitu buat teman-teman mungkin rasa bahwa mungkin salah jurusan gitu ya, ataupun mungkin mereka mungkin ngerasa kayak aduh kayaknya ini bukan aku banget gitu, Hmm, apalagi menjelang perkuliahan di semester 4 atau ya. semester 6 gitu. Ini berkaitan dengan kampus Merdeka, aku rasa mungkin melalui 5 program flagship ini aku merasa bahwa ini membantu banget buat teman-teman yang merasa bahwa mereka harus mempelajari banyak hal, nggak cuma tentang jurusan aku doang gitu. Jadi aku mempelajari banyak hal gitu, karena setelah mengikuti ISMA sendiri, aku merasa bahwa ternyata dunia tidak sesempit itu, cuma Iya. mempelajari apa yang ada di jurusan kita. Iya. Dan hal inilah yang membuat aku merasa bahwa mengikuti Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka ini akan membantu kita untuk menjadi jauh lebih luas lagi berpikirnya. Akan membantu kita secara koneksi juga, Betul. dan pengalaman itu akan terbantu sekali gitu. Nah, aku juga ingin salah satunya kalau misal tadi ke Kampus Merdeka secara meluas, sekarang mungkin ke ISMA sih Kak. Kenapa penting banget buat keberadaan ISMA dan juga program-program lain, apalagi kalau misalnya untuk exposure luar negeri gitu ya. Aku merasa bahwa untuk jangka panjang ISMA ini adalah salah satu terobosan yang sangat wajib untuk dilaksanakan gitu, karena kita mengirim satu narator saja yaitu Bung Karno ke luar negeri untuk
menceritakan tentang seberapa baik, seberapa indahnya Indonesia. Dan sekarang kita mengirimkan kurang lebih ada 1.400 setiap tahunnya gitu. Dan aku merasa bahwa ada 1.400 orang anak-anak muda yang memang mereka pandai untuk berbicara bahasa Inggris gitu, Iya, memperkenalkan Indonesia iya, seberapa cantik, seberapa baik, dan mereka juga menunjukkan seberapa cerdasnya Indonesia melalui kegiatan-kegiatan ataupun challenge yang diberikan dari iya, pihak Kemdikbud. Itu juga menjadi salah satu bentuk bahwa Indonesia hadir di kalangan internasional gitu, betul. dan itu yang meningkatkan international presence kita di dunia luar gitu. Karena aku merasa bahwa mungkin jangkanya tidak terlalu terlihat saat ini gitu. Tapi untuk terlihatnya itu mungkin butuh waktu mungkin 30 ataupun 20 tahun nanti gitu. Dan teman-teman yang berada di ISMA ini mereka diberikan kesempatan untuk berkuliah di top university dari setiap universitas, dan aku yakin salah satu dari teman ataupun network yang kami punya itu mungkin akan menjadi menteri ataupun nanti bakal menjadi presiden dan Iya. memegang kekuasaan yang cukup tinggi di negaranya gitu. Dan aku harap dengan keberadaan ISMA ini orang-orang lebih percaya bahwa melalui pemudanya ternyata mereka bisa loh, dan nanti kedepannya 20 tahun mendatang mereka akan melihat Indonesia jadi jauh lebih besar gitu. Amin banget sih ya. Hmm, Itu bener-bener harapan kita semua sih kayak gitu. betul, Aku juga sangat berharap seperti itu. betul. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya Fauzan. Aku bener-bener mendapatkan banyak apa ya, banyak cerita dan gambaran sih Hmm, sebenarnya. Karena yang tadi aku bilang, aku sebenarnya pengen banget tapi belum pernah ada kesempatannya. Jadi aku bener-bener senang banget dengar cerita kamu. Jadi terima kasih banyak Fauzan udah main ya. ke podcastnya Kampus Merdeka. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Ya, terima kasih banyak buat Kak Rani juga. Aku mau ucapin terima kasih banget kesempatan ini. Semoga teman-teman lebih banyak lagi yang daftar program Kampus Merdeka ya gitu. Betul, betul. Iya, Oke, Sobat Merdeka, terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga banyak hal baik juga yang bisa diambil dari pengalamannya Fauzan. Mungkin juga Sobat Merdeka ada yang pengen nih daftar juga di program ISMA, udah terinspirasi nih dari cerita-ceritanya Fauzan. Kalian bisa banyak lah yang kalian bisa ambil dari obrolan kita tadi. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye!